Halo teman-teman, nah kali ini kembali ke dapur akan membagikan resep empek-empek dos atau empek-empek tanpa ikan. Yuk kita siapin bahan-bahannya. Di sini aku ada tepung kanji 250 gram, tepung terigu 150 gram, bawang putih 5 siung, garam dan roiko secukupnya, dan juga aku sudah didihkan air 200 ml ya. Nah, di sini aku ada mie telur 1 keping. Terus juga ada timun. Dan ini untuk isian empek-empeknya ya, aku rebus telur sebanyak 3 buah. Yuk kita buat adonannya. Di sini aku tambahin garam, roiko dan bawang putih ke dalam tepung ya. Ini gunanya untuk membuat adonan biang. Lalu kita aduk-aduk sampai rata ya teman-teman. Nah, ini airnya harus benar-benar mendidih ya. Kita tambahkan sedikit demi sedikit atau boleh juga langsung setengahnya. Terus kita aduk sampai rata. Upayakan jangan ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Kita aduknya yang harus betul-betul dengan rata. Nah, kira-kira jadinya seperti ini ya teman-teman. Tepung yang sudah tercampur dengan rata. Nah, lalu kita ambil beberapa sendok tepung kanji, kita tuang ke dalam adonan biang tadi ya teman-teman. Lalu kita aduk sampai rata. Nah, setelah seperti ini, adonannya kita masukkan ke dalam tepung kanji tadi ya teman-teman. Lalu kita aduk lagi. Upayakan jangan sampai ada yang bergerindil ya teman-teman. Nah, kalau kamu ngerasa sudah tidak panas lagi di tangan kamu boleh nguli adonannya dengan tangan kamu ya teman-teman. Nguli dengan tangan juga bisa mempercepat adonannya menjadi kalis ya teman-teman. Terus kalau kamu ngerasa ada adonan yang lengket di tangan kamu juga boleh menambahkan sedikit demi sedikit tepung kanji agar adonan tidak lengket di tangan kamu ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, adonannya sudah bisa kita bentuk ya teman-teman. Nah, kita bagi dulu adonannya menjadi beberapa bagian. Di sini aku akan membuat adonannya menjadi 20 bagian. Ini gak aku timbang ya teman-teman, tapi kalau mau ditimbang itu takarannya sekitar 30 sampai 40 gram. Kita bulat-bulatkan adonannya sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah, ini dia adonan yang sudah aku bulat-bulatkan, dapatnya menjadi 20 bagian ya teman-teman. Nah, telur yang sudah kita rebus tadi kita potong menjadi beberapa bagian. Kalau aku potongnya satu telur itu dapat 4 bagian ya teman-teman. Nah, buat kamu yang mau menjadikan ini modal usaha, kamu boleh potong telurnya menjadi 8 bagian atau sesuka kamu. Nah, di sini untuk merebus empek-empeknya aku sudah didihkan air sekitar 3 liter ya teman-teman. Terus aku tambahin minyak sekitar 3 sampai 4 sendok makan supaya nanti empek-empeknya tidak lengket satu sama lain. Nah, ini cara membuatnya ya teman-teman. Kita ambil adonan, lalu kita pipihkan pinggir-pinggirnya. Saat memipihkannya jangan terlalu tipis ya teman-teman, atau jangan sampai adonannya menjadi koyak. Nah, ini kita besarkan sedikit demi sedikit sampai membentuk setengah lingkaran. Lalu kita masukkan telurnya. Nah, upayakan sampai bisa tertutup semua ya teman-teman, sampai bisa tertutup dengan rapat, karena apabila terbuka itu akan membuat pada saat rebusnya nanti akan menjadi lepas.
Nah, setelah selesai dengan pempek kapal selam, sekarang aku membuat yang membentuk lenjer ya teman-teman. Cukup diambil, terus kamu lakukan seperti ini sampai berbentuk seperti panjang seperti lenjer. Cukup mudah kan teman-teman? Nah, setelah airnya mendidih, kita rebus ya teman-teman empek-empeknya. Dan untuk mengetahui apakah empek-empek yang kamu rebus sudah matang atau belum, nanti empek-empeknya akan terapung ke atas ya teman-teman saat adonannya sudah matang. Nah, di sini dalam wadah aku menyiapkan air bersih ya teman-teman untuk empek-empeknya. Nah, ini dia empek-empeknya sudah matang, dia sudah terapung semua ya teman-teman dan tidak ada yang lengket. Nah, kalau sudah terapung, boleh kita pindahin ya teman-teman langsung ke dalam wadah yang berisi air. Ini gunanya untuk mempercepat adonan pempeknya menjadi dingin. Nah, kalau kamu mau langsung digoreng, boleh kamu isi menggunakan air es. Itu lebih cepat untuk membuat pempeknya menjadi dingin. Nah, ini dia nih keseluruhan empek-empek yang sudah kita rebus tadi. Nah, sambil menunggu sampai benar-benar dingin, kita buat kuah cukonya dulu yuk. Nah, ini dia nih bahan-bahan cukonya. Ada gula merah 200 gram, cabai setan, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, roiko, lada, garam, dan tidak lupa cuka ya teman-teman. Nah, cabai dan bawangnya kita blender sampai halus ya teman-teman. Nah, di sini aku didihin air sekitar 350 ml. Lalu aku tambahkan gula merah. Tidak lupa diaduk-aduk ya teman-teman. Nah, setelah mendidih kita tambahkan garam, roiko dan juga lada. Kita aduk-aduk lagi sampai rata. Setelah itu kita tambahkan cabai yang sudah kita haluskan tadi. Lalu kita aduk sampai rata ya teman-teman. Nah, di sini kamu juga sudah boleh mengoreksi rasa ya. Kalau rasanya ada yang kurang, boleh kamu tambahin bumbunya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, boleh kamu tambahkan cuka sekitar 5 sendok makan ya teman-teman. Atau kalau kamu rasa kurang, boleh kamu tambahin lagi sedikit demi sedikit. Kalau kamu rasa sudah pas, tandanya kuah cuko kita sudah selesai ya teman-teman. Nah, ini dia nih empek-empeknya yang sudah aku tiriskan dari air tadi. Kalau sudah dingin, tandanya sudah siap digoreng ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah siapkan wajan dan aku tuang minyak secukupnya. Kita tunggu dengan api yang sedang saja ya teman-teman sampai minyaknya panas. Lalu kita masukkan pempeknya satu per satu. Nah, nggak perlu terlalu banyak dibolak-balik ya teman-teman, cukup sekali dibolak-balik aja. Karena kalau terlalu banyak dibolak-balik akan menyebabkan pempeknya menjadi berminyak. Nah, ini udah bisa kita angkat ya teman-teman. Kalau di video karena aku pakai flash, jadinya itu warnanya masih terlihat pucat ya teman-teman. Tapi aslinya ini udah kecoklatan kok. Jadi udah bisa kita tiriskan ya teman-teman. Kalau minyaknya sudah tiris, boleh kita potong-potong ya teman-teman. Nah, di sini aku ingin nunjukin suara dari empek-empeknya itu nyaring banget kan.
Kamu bisa dengar sendiri. Lalu kita potong. Dan ini masih panas ya teman-teman, bukan tunggu dingin dulu. Nah, sekarang kita susun di mangkok ya teman-teman. Ini kenapa mie jadi seperti ini? Tadi aku tambahin 3 sendok dari kuah cukonya supaya bumbunya lebih meresap. Nah, kamu juga bisa tambahin pempeknya sesuka kamu. Lalu kita kasih topping timunnya. Ini juga toppingnya bebas ya, timunnya mau seberapa banyak. Tada! Jadi deh. Nah, ini udah tinggal bisa kita siram dengan kuah cukonya ya teman-teman. Bisa dilihat kan, aku aja ngedit videonya sampai ngiler lagi pengen makan. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton video Kembali ke Dapur. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kamu ya. Terima kasih.